Tugas 2.3.A7 Demonstrasi kontekstual praktik coaching dalam komunitas sekolah saya. Tugas ini dibuat oleh calon guru penggerak Syafrina Rahmawati MPD, fasilitator Bapak Pujiadi SPD MPD Mkom, pendamping Ibu Novian Fitri Nurani SPD. Saya berperan sebagai coach dan Ibu Amaliatun Solihah sebagai coachee. Kasus yang dihadapi Bu Amel adalah Bu Amel tampak kebingungan dan gelisah. Permasalahannya, semakin banyak muridnya yang tidak mengirimkan tugas belajar daring. Ketika ditanya oleh Bu Amel, muridnya menjawab karena keterbatasan sinyal, kuota, dan pemakaian HP. Bagaimana Anda sebagai coaching menyikapinya? Mari kita saksikan bersama-sama proses coaching kasus Ibu Amel. Coaching model Tirta terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada langkah tujuan umum, coach menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan coaching kepada coachee. Langkah identifikasi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Dalam rencana aksi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada langkah tanggung jawab, seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Ada apa Bu Amel? Oh Bu Amel kayaknya lagi pusing ya? Ya Nia lagi pusing, banyak masalah di kelas saya. Waktu luang tidak, saya mau berdiskusi tentang permasalahan saya di kelas. Oh bisa Bu, saya punya waktu. Sebelum diskusi, kira-kira apa tujuan diskusi kita hari ini ya Bu Amel? Penyebab murid-murid saya di kelas itu banyak yang tidak ngirim tugas. Bu Amel banyak yang tidak kirim tugas ya Bu ya. Selanjutnya apalagi nih Bu yang mau kita bahas selain murid yang nggak ngirim tugas? Apa sih mereka itu banyak yang tidak ngirim tugas? Dan kira-kira solusinya apa ya Bu? Permasalahan Bu Amel itu, Bu Amel ingin tahu penyebab mereka nggak kirim tugas. Terus Bu Amel juga pengen tahu caranya supaya mereka jadi kirim tugas. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Nana, betul sekali. Itu Bu, apa sih ukuran keberhasilan dari diskusi kita hari ini Bu? Istilahnya saya jadi tahu apa sih penyebab mereka itu banyak yang tidak kirim tugas. Dan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa teratur dalam mengirim tugas dan lebih termotivasi. Ceritakan permasalahan yang Bu Amel hadapi dengan murid-murid Bu Amel tersebut. Di situasi pandemi ya, jadi mau tidak mau kan kita sebagian besar itu belajarnya lewat daring. Jadi saya itu menjelaskan lewat HP dan memberikan tugas. Di situ saya itu ternyata banyak yang tidak mengirimkan tugas, entah karena apa. Usaha apa sih yang Bu Amel lakukan untuk mencari tahu penyebab mereka nggak ngirim tugas? Ya, ada yang terkendala masalah kuota, ada yang sinyal, juga ada yang HP-nya itu bergantian, jadi bukan HP sendiri, ada yang punya ibunya, papanya. Kadang papanya itu kan sedang kerja atau ibunya tidak di rumah, jadi tugas itu pagi-pagi, kadang mengirimnya sore. Kadang juga banyak yang tidak mengirim tugas pada hari itu, maksudnya tidak mengirim tugas tepat waktu. Ada juga yang kosong sama sekali tidak mengirim tugas. Buat pemetaan belum Bu? Siapa saja yang kesulitan sinyal, siapa yang kesulitan kuota, siapa yang tidak mengirimkan tugas sama sekali, sudah dibuat apa belum Bu? Belum ya, cuma saya baru tanya-tanya saja. Kalau begitu mungkin saya harus membuatnya ya. Sepertinya Bu Amel harus membuat pemetaan itu supaya Bu Amel bisa mengetahui lebih lanjut masalah-masalah dari masing-masing murid Bu Amel.
Kira-kira ada alternatif tindakan yang lain nggak Bu yang Bu Guru Amel rencanakan dalam waktu dekat? Kayaknya sih setelah memetakan, mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah mereka, ke rumah anak-anak yang tidak mengirimkan tugas, dan berdiskusi bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah mereka. Kira-kira nih Bu Amel sudah ada alternatif pemecahan masalah yang dihadapi murid-murid Bu Amel apa belum? Alhamdulillah sudah ya. Untuk masalah sinyal, kuota, dan HP yang gantian di rumah, saya itu sudah memikirkan bagaimana supaya yang terkendala masalah itu bisa bergabung atau bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok. Ada lagi nggak Bu solusi yang lain untuk murid-murid Bu Amel? Untuk solusi yang lainnya, mungkin saya akan mengadakan tatap muka terbatas. Jadi nanti saya akan buat jadwalnya supaya berkelompok-kelompok dan pastinya sesuai dengan protokol kesehatan. Kira-kira ada nggak Bu hambatan dari solusi yang Bu Amel rencanakan itu? Kebetulan juga rumah saya kan dekat, rumah murid-murid juga dekat, jadi tidak ada hambatan. Selanjutnya Bu, kira-kira apa rencana Bu Amel dalam waktu dekat ini ya Bu? Untuk rencana saya sih, yang pertama saya akan membuat pemetaan tentang kendala-kendala siswa yang tadi. Kemudian saya akan melakukan kunjungan di rumah ke murid-murid. Dan yang ketiga, saya akan membuat jadwal untuk tatap muka terbatas yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu saja. Dari ketiga rencana Bu Amel, adakah rencana yang menjadi prioritas Bu Amel untuk saat ini? Saat ini mungkin membuat pemetaan terhadap kendala-kendala siswa, itu saja. Strategi apa yang akan Bu Amel lakukan untuk membuat pemetaan Bu? Ya, saya akan melihat pertanyaan kemarin, kan saya sudah tanya-tanya. Nah, dari jawabannya kemarin itu sebagai dasar saya dalam membuat pemetaan tentang kendala siswa. Luar biasa ya memang Bu Amel. Bu Amel berarti sudah bertanya ke murid ya Bu tentang kendala itu. Selanjutnya jangka waktu yang dibutuhkan Bu Amel untuk melakukan pemetaan kira-kira berapa lama Bu? Insya Allah besok bisa selesai. Kira-kira nih Bu, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang tadi Bu Amel sudah sebutkan? Ya, ukuran keberhasilannya ya murid-murid saya bisa mengirimkan tugas tepat waktu dan lebih disiplin lagi. Ada nggak Bu hambatan yang kira-kira nanti akan terjadi ketika Bu Amel menerapkan aksi yang sudah Bu Amel rencanakan tadi? Hambatannya sih mungkin masalah waktu, karena kan saya harus melakukan kunjungan rumah murid ya, tapi itu kayaknya bisa diatur lah masalah itu ya. Syukurlah kalau begitu Bu Amel, semoga rencana Bu Amel berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya apa komitmen yang Bu Amel rencanakan terhadap tindakan yang nanti Bu Amel lakukan? Ya, komitmen saya dalam waktu secepatnya saya akan membuat pemetaan tentang kendala murid. Minggu depannya saya akan melakukan kunjungan rumah sekaligus untuk membuat jadwal tatap muka terbatas, dan insya Allah supaya tatap muka itu bisa dilaksanakan kemungkinan minggu kedua April. Hebat sekali Bu, saya harap nanti rencana Bu Amel berjalan dengan lancar ya Bu. Kira-kira siapa saja yang akan Bu Amel libatkan dalam melaksanakan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan pada teman-teman Bu Martina dan Pak Angga untuk membantu saya. Wah, ide bagus itu Bu. Semoga Bu Martina dan Pak Angga bisa membantu Bu Amel ya. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk melakukan tindak lanjut aksi dari Bu Amel ini? Senin ya Bu, gimana? Insya Allah ya Bu ya, nanti saya luangkan waktu hari Senin. Saya doakan semoga rencana Bu Amel bisa berjalan dengan lancar dan masalah murid Bu Amel yang tidak mengirimkan tugas
juga bisa secepatnya diselesaikan. Begitu ya Bu Amel? Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi hari Senin. Sama Bu Amel, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu, pulang dulu. Bu, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi.